beliau pengajar bahasa Jawa Nggih, di Rusia. nggak kepingin jadi pengajar atau dosen, tapi tapi saya ingin menjadi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Pertama kalinya kenapa saya di situ dijuluki sebagai Sri Kandi Rusia juga. Saya, kakak kandung saya sampai inginnya makan rujak itu sampai di toilet. Mariami coplemi ami kaya. Selamat datang di Rolasan. Rivjata, Privet, Dobrano Zolovat na Rolasan Podcast. Hurra! Malajet, Malat. super. Artinya apa Ibu? Menika wau artinipun teman-teman, halo, selamat datang di podcast Rolasan. Nah. Ngoten niku. Mengatakan, ini adalah episode yang mind blowing karena narasumber pada hari ini adalah beliau pengajar bahasa Jawa Nggih, di Rusia. Leres nih Bu. nggih leres. Selamat datang Ibu Yulia di podcast Rolasan. Matur suwun sangat. Kapan terakhir ke Blitar? 2 tahun lalu. 2 tahun lalu. Iya. Apa yang paling buat kangen dengan Blitar? Tentu keluarga nomor 1 dan nomor 2 itu adalah naik delman. Naik dia. Naik delman dan naik andong ya. Delman, Ya, terus makanannya. makan pecel ya. Mbok ireng. Oh, soto. Soto mbok ireng, saya senang sekali. Adakah soto Rusia? Enggak ada soto Rusia sama sekali. Kita di Rusia itu kalau bikin makanan dari Indonesia kita bikin sendiri dengan bumbu ala kadarnya juga. Ya, karena Iya, enggak ada. rempah-rempahnya Enggak tersedia sama sekali. Mungkin sedikit-sedikit hampir sama dengan kayak salyanka. Salyanka itu kayak seperti sayur asemnya Indonesia itu ada, tapi yang enggak sayur asem Indonesia, coba seperti itu. Oke. Kali ini kita akan banyak membahas terkait pendidikan Bu Yulia Monggo. yang juga di bidang Ibu Yulia sehari-hari. Nggih. Mungkin bisa diceritakan dulu bagaimana sih orang tua mendidik Bu Yulia di rumah hingga akhirnya bisa menempuh perguruan tinggi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, sebenarnya kalau sedikit cerita flashback dari zaman masa kecil muda itu sebenarnya saya nggak kepingin jadi pengajar atau dosen, tapi saya ingin menjadi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Jadi setelah S1 lulus, saya pergi ke Jakarta untuk apply, dulu itu namanya PAPK. Kayak PAPK, wajib militer itu. Karena saya merasa mampu dan semua sudah saya persiapkan, jadinya saya ya pede aja gitu. Akhirnya mungkin Tuhan berkehendak lain ya. Selama beberapa kali saya mencoba, akhirnya ibu matur, Yulia, ibu rela kamu jadi pengajar saja. Dari situ. Nah, sebenarnya saya nggak ada impian, nggak ada harapan dalam diri saya jadi menjadi pengajar. Soalnya saya inginnya kan kayak atlet seperti itu, jadi pilot, pokoknya jadi angkatan gitulah, tomboy sekali dulu saya. Dari situ saya alhamdulillah diminta menjadi guru life skill SMA 1 Kediri. Setelah itu dapat kesempatan pergi ke US, ke Amerika bersama saudara saya juga. Itu saya belajar di University Iowa pertama sebagai linguistik dan pindah ke Cedar Rapids. Saya lompat lagi ingin mengasah kemampuan saya juga sih menjadi RN, Registered Nursing. Saya apply sebagai Registered Nursing. Dari situ sewaktu di Iowa City dan Cedar Rapids itu kebetulan juga dream come true-nya ibu saya itu ada di situ juga.
saya diminta untuk mengajar di SMP, di college seperti itu, dan dari situ saya mempunyai keinginan juga. Nanti kalau saya lulus RN, Digital Nursing, saya juga ingin mengajar. Jadi linguistiknya itu terpakai, akademi chemicalnya itu terpakai. Tapi juga karena Gusti Allah ya, Iya. skenarionya itu saya ketemu sama suami di sana. Kebetulan suami orang Rusia dan kami menikah di Amerika, terus ada selamatan yasinan di di Rusia, di Indonesia di Cermi itu. Setelah itu saya berangkat ke Rusia. Sewaktu sewaktu di Rusia itu ada beberapa adik-adik universitas di Viadgeu waktu itu ya, Viatka State University di Kirov itu bagian north, di situ sampai minus 40 kalau dinginnya, 40, 41 seperti itu. Itu sangat antusias dengan seni kebudayaan. Dan di situ pertama kalinya kenapa saya di situ dijuluki sebagai Sri Kandi Rusia juga, karena sewaktu ada perhelatan internasional saya diminta untuk melatih adik-adik mahasiswa Rusia itu menari Wira Pertiwi. Dari situ saya di hire sebagai dosen tidak tetap sewaktu itu. Setelah 2 bulan setengah gitu, dari pihak komite Viadgeu itu menetapkan saya sebagai dosen tetap di Viadgeu University tahun 2013 sampai tahun 2019. 2019 saya pindah ke Saint Petersburg menjadi dosen di SPBGU, University Gasudarswa Universitet Saint Petersburg. Itu adalah universitas tertua di situ juga, di Saint Petersburg University, sebagai dosen bahasa Jawa dan bahasa Indonesia. Saya sangat proud, saya sangat bangga, bahagia. Pada dasarnya bahasa Jawa itu diterima sangat baik oleh mahasiswa dan dicari oleh mahasiswa Rusia khususnya di Saint Petersburg. Oke, sebelum tentang bahasa Jawa, Nggih. saya ingin kembali lagi ke ABRI-nya. Kenapa Bu Yulia dulu mungkin masa remajanya ingin sekali menjadi ABRI, ataukah ada pendidikan dari orang tua atau ada latar belakang dari keluarga yang ABRI? Kebetulan almarhum bapak itu Brimob. Brimob. Jadi dari kecil itu saya terlintas, masih ingat deh, setiap ada waktu itu malam minggu itu anak buah bapak itu berada di rumah, itu ngobrol sama bapak segala macam. Terus sewaktu kita di luar gitu jalan, itu ada orang siapa gitu hormat ke bapak, terus gitu saya jadi bangga. Terus hari ini saya kan bersih-bersih almarinya bapak. Saya heran juga, bener hari ini saya bersih-bersih untuk menata kembali filenya bapak itu, saya menemukan beberapa piagam penghargaan yang sama sekali saya belum tahu. Piagam penghargaan, piagam apa namanya, dari perjuangan bapak di Palopo, di Sulawesi segala macam. Kertasnya itu sampai coklat gitu loh. Itu saya bangga juga gitu. Saya menemukan barusan kemarin tadi pagi itu. Jadi dari situ saya prepare saya sendiri dari SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi gitu. Saya harus. Jadi siang-siang gitu, karena saya ingin bener jam 1 itu lari ngelitari lapangan berapa kali itu untuk stamina saya. Tes fisik. Iya, betul. Renang sampai kedalaman 4 meter, terus push up, sit up. Kebetulan juga saya senang PA, pencinta alam, Ya. dan taekwondo, karate seperti itu. Tapi di samping seperti itu juga, alhamdulillahnya saya juga seni budayanya sama bapak sejak TK itu saya mendapatkan juara nomor 1 itu di Porseni ya kalau dulu itu ya. Itu tuh dikembangkan juga seiring gitu. Tapi sewaktu sudah saya pakemkan nanti saya ingin jadi ABRI. Tapi ya kehendak skenario Tuhan ya. Seperti itu. Berarti dari kecil antara pendidikan yang keras dan halus itu jalan semua. Iya, jalan semua. Setiap setelah maghrib itu kita kumpul, ibu bikin pisang goreng,
bapak main ukulele, tahu ya Hmm. ukulele ya, ukulele. Terus kakak yang pertama itu main gitar, kita main nyanyi keroncong, seperti Ya. itu. Terus kalau hari Sabtu gitu itu kita bikin patung dari tanah liat. Mungkin sekarang nggak ada ya. Patung-patungan dari tanah liat. Kebetulan di belakang rumah itu kan ada kebun, kita bikin patung-patung tanah liat, kita bikin semacam artnya itu ya seimbang gitu. Saya senangnya seperti itu. Tapi sangat disiplin dulu itu. Jam segini harus pulang, jam segini harus belajar. Sampai saya inget tuh, kita nggak boleh makan bakso. Karena Karena menurut Bapak juga kepala kesehatan di Blitar ya, itu bilang, itu airnya itu benar-benar sudah matang belum? Jadi nggak boleh, kita bikin aja. Rujak nggak boleh. Sampai maaf ya, kakak kandung saya sampai inginnya makan rujak itu sampai di toilet. Saya ingat tuh, saya ingat sekali itu. Terus saya tanya ke almarhum Bapak itu kenapa? Ya, kalau sudah ada aturan disiplin, itu bukan dari Bapak. Itu nanti kamu akan merasakan sewaktu kamu gede. Benar, benar. Saya melakukan aturan Bapak, karena berjalan ini saya dapat dari TK saya mendapat piagam-piagam penghargaan kayak nyanyi, ngelukis, menari segala macam di di situ bidang kesenian. bidang kesenian sampai saya mendapatkan penghargaan itu waktu di US, kuliah di US itu diminta untuk eh, African American Choir itu di Chicago seperti itu, di apa ya namanya, di casting seperti itu. Itu juga dari kedisiplinan dari Bapak juga. Kalau untuk hal akademis, apakah dari orang tua mengarahkan misalnya SMA memilih jurusan ini atau Enggak sama pilih sekali. sendiri? Iya, sama sekali enggak. Pokoknya Bapak itu, Ibu itu bilangnya apa yang kamu inginkan, yang kamu istilahnya merasa nyaman di situ, kamu belajar kamu belajar seperti kamu hobinya kamu, ambil. Apapun kita diserahkan dari kakak, dari saya, semuanya, anak-anak Bapak Ibu itu semua dipersilahkan anak-anaknya memilih sendiri. Sampai kayak atlet kayak Mas itu juga dulunya itu voli, atlet voli itu terserah, pokoknya kamu harus seimbang dengan istilahnya innernya sama outernya harus seimbang seperti itu. Waktu Enggak membatasi sama sekali. di SMA memilih jurusan A4. A4 apa? Bahasa, Oh, bahasa. bahasa. Karena saya senang sekali dengan budaya Jepang. Nah, ini ada cerita sedikit tuh. Budaya Jepang, saya nggak senang bahasa Inggris karena kakak saya sudah bahasa Inggris. Setiap kali beliau pulang dari UNED itu ngomongnya pakai bahasa Inggris. Saya males gitu kan. Terus ya saya dari SMA itu sudah punya angan-angan nanti kalau saya di ABRI kan gitu toh. SMA kan belum beli itu. Kalau jadi ABRI, saya ingin punya tugas ke Jepang. Saya sudah sampai gitu pemikirannya saya. Jadi saya akan belajar tentang semua history, culture, bahasanya Jepang seperti itu. Kebetulan di A4 saya biologi saya senang karena Bapak kan kepala saya ngelihat peralatan-peralatan dari Bapak waktu surgery, operasi segala macam saya lihat kan di lamarannya Bapak itu. Tapi biologi saya senang, tapi saya bahasa senang. Akhirnya saya ambil bahasa. Saya masih ingat deh sama Bapak Tony namanya di SMA gitu. Kenapa kamu ambil A4? Kamu nilainya biologinya bagus. Tapi saya senang ini Pak, karena saya ingin nanti setelah saya lulus SMA, saya kuliah, saya ingin jadi ABRI karena saya ingin tugasnya nanti di Jepang seperti itu. Berarti di jurusan bahasa itu belajar bahasa Indonesia, bahasa Jepang gitu. Nggih. Dua itu yang utama. Waktu di SMA. Ya. Iya, betul. Betul. Dan akhirnya memilih jurusan S1-nya apa? Linguistik. Linguistik. Inggris ya. Inggris akhirnya. Iya. Ya, Inggris tapi minornya bahasa Jepang. Terus alhamdulillahnya itu semester 3 sudah menjadi asisten dosen di situ. Saya senang sekali dengan budaya, bahasa seperti itu.
Akan tetapi ya itu setelah SMA kan biologi saya senang tuh. Nah, saya punya angan-angan saya senang biologi, senang chemical. So waktu kuliah di Cedar Rapids itu saya challenge sama advisor saya. Saya dari bidang linguistik. Apakah saya bisa ikut nursing, register nursing seperti itu? Jadinya saya dites juga. Dites, dilihat angka-angkanya, SKS-nya segala macam, dites lagi untuk tulisan segala macam, comprehension something like that. Itu jadinya saya disetujui oleh advisor. Ya, pertama-tama ya ngelihat langsung kuliah itu ya mayat bedah itu ya satu-satu kita belajar sambil melihat kakek, mohon maaf, kakek yang meninggal itu sudah dibedah seperti itu. Karena juga memang punya dasar kesukaan Ya, biologi. karena hobi belajar, Jadi hobi. tes bisa. Alhamdulillah seperti itu dan semuanya itu dilancarkan gitu. Sebenarnya nggak boleh kan dari linguistik Iya, jauh jauh sekali. sekali dan di situ kan saya dites juga, dites selama 2 atau 3 semester ya. Tesnya nggak sekali 2 kali, 2-3 semester. Oh kamu mampu, oke terus go ahead seperti itu. Jadinya advisor saya juga proof ke pihak departemen bahwanya saya mampu. Tapi kan belum selesai nih, keburu dipinang sama suami, terus diajak ke Rusia, ingin memperkenalkan kampung halaman, nggak taunya skenarionya Tuhan, ya saya tetap di Rusia. Tadi sempat mengajar di Kediri berapa lama? 1 tahun atau 2 tahun ya, lupa saya. Kemudian kesempatan belajar di Life Amerika skill itu ya. karena life skill itu dari Bukan. Saya belajar itu diminta dibawa oleh sepupu saya. sepupu. Pertamanya sepupu saya dengan bukan beasiswa. Akan tetapi setelah saya masuk kuliah di Cedar Rapids saya mendapatkan beasiswa dari kampus sendiri. Berarti sepupu udah di Amerika duluan. Iya, betul. Beliau sudah kuliah di sana. Ya, Diajak betul. lah. Ya, ayo kita belajar aja di Amerika ya seperti itu. Dan bersama keluarganya gitu. Dan setelah itu dari Iowa saya pindah ke Cedar Rapids. Itu seperti Blitar ke Malang seperti itu. Dan di situ saya yaitu exchange kurikulum saya dari linguistik ke itu dan alhamdulillah saya dapat beasiswa juga di situ dari kampus sendiri. Pada awalnya berarti ikut sepupu ke Amerika ya cari pengalaman dulu atau jadi kan pengalaman. belum memutuskan bahwa bakal langsung ambil kuliah di mana, belum kan? Sudah. Waktu itu udah. Pengalaman sudah memutuskan saya di University Iowa. Iowa. Ya, University Iowa di situ. Jadinya saya itu orangnya ada planning. Cek. Jadi kalau planningnya satu, ya setelah saya gagal dari ABRI itu loh, saya bercabang planningnya. Jadinya kan waktu SD, SMP, SMA itu planning saya cuma satu kan, ABRI terus segala macam. Pokoknya saya lakukan untuk lolos itu. Memang lolos sampai panitia juga bilang, kenapa Yulia kamu masih di ini, kamu harus di ini. Oh saya ngerti, maaf ya Yulia, sebenarnya itu juga. Tapi saya mengerti juga, akhirnya saya legowo. Ibu saya bilang, ayo kamu jadi pengajar aja. Ibu rela, ridho. Akhirnya sampai sekarang saya jadi pengajar. Sebelum kita ke Rusia, gimana belajar di Amerika dengan kultur seperti itu? Kalau ditanya ya secara jujur ya, itu saya sampai kaget. Ini saya cerita dikit. Di Amerika itu orang harus banyak buku. Teorinya banyak. Kita kalau bikin pinjam buku ke teman gitu nggak diterima loh. Oh ya? Iya, nggak diterima. Kayak paketnya itu diktatnya itu di belakangnya itu pasti ada kurikulum. Ada praktek dan itu harus asli. Kalau nggak asli, disobek, nggak nerima mereka. Dosen-dosen profesor itu nggak menerima. Terus setiap pergantian semester itu nilai kita itu dilihat betul. Jadi
dulu itu dari jam 9 sampai jam 3 saya kuliah. Itu tuh bukunya ya bawa rangsel. Ya. Bukunya segini-gini, banyak sekali ini gitu. Jadinya saya kembali ke Rusia, anak-anak nggak bawa buku. Saya ngelihat, saya flashback ke belakang di universitas saya di Indonesia itu, wah banyak banget. Jadi ya 2 kilo, 3 kilo sudah biasa kita di Amerika itu. Terus hubungan dengan profesor, dengan dosen di Amerika itu istilahnya ya kalau bisa dibilang ya lebih agak saklek dikit. Harus disiplinnya memang ada. Malah saklek ya. Saklek sedikit. Ya itu, maaf ya, kayak mungkin kapitalis ya. Karena kan kalau nggak baru, umpamanya second hand gitu, di situ nggak ada kurikulumnya untuk tes segala macam, nggak boleh dilihat dulu sama. Saya sampai ingat juga kok, sewaktu saya ulangan RNP, ujian RNP itu dilihat sama profesor tersebut, kamu pakai fotokopi, saya nggak akan menerima, saya nggak akan kasih. Terus saya dapat nilai 76/100, saya nangis banget itu. RNP sudah bedah mayat segala macam, nilainya 76. Karena apa? Salah satu tesnya itu yang ada di belakang buku itu yang harus asli. Karena ada stemnya, ada gitu dari buku aslinya tersebut. Dan itu kalau kita SKS-nya tercukupi atau terlampaui, kita bisa mengajukan istilahnya beasiswa dari situ, beasiswa dari foundation universitas sendiri atau foundation dari luar universitas. Hampir setiap semester saya dapat beasiswa tersebut. Dilihat dari kegiatannya, bukan dari nilai juga, dari kegiatan kita juga. Kita kegiatan keluar dari universitas tersebut apa enggak, jadi di random nilainya, jadi bisa mendapatkan beasiswa tersebut. Banyak kok waktu itu dulu. Sempat ngambil kerja part-time selama kuliah di Amerika? Pasti, saya manfaatkan itu juga. Jadi cerita sedikit, kuliah di Amerika itu tidak senyaman ya. Kalau kita buat nyaman ya nyaman sih. Harus istilahnya apa ya? Strong power. Apa itu? Jadinya harus tangguh, harus ulet, nggak boleh ngak-ngek, nggak boleh ngeluh. Jadi gini, pengalaman saya itu. Jadi membuat saya tangguh juga gitu. Sebelum subuh dengan ponakan saya yang sudah berada di sana, yang mengajak saya itu kan punya anak-anak. Itu kita loper koran. Bukan 1, 2, 3. 3 kilo kita kempul gitu di apartemen di kampus. Pakai sepeda atau pakai mobil? Mobil. Ya, tapi jalannya itu kan naik ke lantai 6. Itu kan sampai ke depan ya, pintu gitu. Ke depan pintu, terus ke venue, kemana itu kan pakai jalan juga gitu loh, sampai malam gitu, sebelum subuh. Setelah itu jam 8 saya pulang, jam setengah 7, 8 itu pulang, prepare. Setelah itu jam setengah 9, kan mulainya dulu itu jam 9, perkuliahan itu jam 9, kita kuliah sampai jam 3. Jam 3, jam 4 saya kerja di kantinnya kampus di Birch Hall. Di Birch Hall namanya, di kantin kampus Universitas Iowa itu. Seperti itu sampai jam 1. Sampai jam 1 malam, closingnya kan itu. Iya, terus itu karena international student kan, international student harusnya bekerjanya di lingkup, di ruang di lingkup universitas. Kalau di lingkup luar universitas itu nanti nggak boleh. Ada izin khusus gitu? Ya, kalau kita sudah memenuhi SKS berapa, kredit berapa gitu. Nah, sewaktu di CD Rapid itu saya memang benar ingin mandiri, jadinya kita kuliah jam 8, praktek di ruang maya, di mikroskop, baunya formalin, itu sudah buku-buku bau formalin itu sudah makanan sehari-hari itu. Terus jam 3 saya kerja di restoran Thailand ya waktu itu ya. Itu pakai cash under table kita istilahnya.
kita nggak boleh pakai apa namanya cek. Kalau cek nanti ketahuan bahwasanya nanti kan ada namanya pajak, potongan pajak. Jadinya nanti kita dideportasi Ya, dong. kayak kerja harian lah ya. Ya, jadi kan sudah tetap juga saya diminta untuk bikin menu baru, ngelayanin apa namanya tamu yang makan ini apa, makanan apa untuk melihat makanan yang baru di Thailand itu apa. Ya sempat juga saya memperkenalkan ya kerupuk udang dicampur dengan sambal kacang gitu. Ini apa ini itu deh. Gini makannya gitu kayak gitu seperti itu. Senang juga sih sampai sampai berapa ya? Sampai saya diminta ya alhamdulillah ya kerja sambil kuliah, sambil kita menabung, kita kirim rumah juga, kirim ibu, kirim kakak segala macam itu dan ya seperti itulah. Berarti di Iowa berapa tahun? Berarti Iowa Sekitar 1 1 tahun. tahun kemudian lanjut ke Rapid Cedar Rapids. Cedar Rapid Pokoknya komplit saya 5 tahun. 5 tahun. Ya, Berarti lulus dari kampus dua-duanya 2. itu ya? Ya, Karena bisa double degree ya, ya. yang Spesialis. yang Ya, di Iowa linguistik. Lompat ya, Pak. linguistik kesehatan. Tapi belum selesai yang kesehatan. Oh, yang kesehatan. Karena saya menikah dan Oke. kita berkunjung ke Indonesia, terus kita berkunjung ke Rusia. Terus mau balik lagi ke Rusia, suami bilang, "Ya udah, I wanted to have a family here di Rusia." Terus sebenarnya sama pemerintah Rusia di Viadgeu, "Yulia, kamu mampu loh untuk meneruskan akademimu yang RN ini di sini." Aduh, mati aku. Bahasanya aja udah pusing bolak-balik kan ya. Terus itu di Amerika aja bahasa Inggris saja saya dapat nilai 76% aja nangis. Apalagi ini, aduh saya sudah nggak bisa bahasa Rusia pakai ini, pakai itu. Kan kalau linguistik kan salah-salah sedikit nggak apa-apa. Ini kan kalau akademi yang satu ini kan hubungan nyawa. Waduh, saya nggak mau. Akhirnya ya saya legowo, jadi linguistik itu yang saya pakai sampai sekarang. Dan suami adalah teman mahasiswa? Ya. Iya. Iya. Yang di Iowa atau yang di Cedar Rapid? Cedar Rapid. Ya, awalnya juga nggak tahu ya, namanya Tuhan ya. Ya kita nggak tahu skenarionya. Saya diminta sama, masih ingat Gloria May, profesor saya itu untuk datang ke kampus utama gitu. Terus di situ ada international student, kita ada seminar kecil-kecilan gitu, terus ada beliau datang gitu. Saya nggak ngeh itu kan. Saya kira orang Amerika ya seperti itu. Terus singkat cerita ya menikah itu di sana dengan saksi-saksi profesor saya di sana. Ya, of course itu restu ibu juga. Ibu, oh ikut Uni Soviet gitu. Ibu nggak tahu nih Rusia. Ibu aku gimana ada restu ini. Alhamdulillah beliau kan mau belajar tentang agama Islam gitu loh. Jadinya ya udah insya Allah Bismillah ini. Oh dari Uni Soviet. Oh jadi ceritanya bapakmu gini. Oh iya Bu insya Allah gitu. Berarti Bu Yulia sudah merasakan pengalaman di 2 blok politik terbesar di dunia. Kapitalistik. Ya nggak berpolitikan lah. Apa yang secara orang-orangnya, Ibu kan berpengalaman di Amerika, kemudian ke Rusia. Apa bedanya warga Amerika dan warga Rusia? Pertama saya datang ke Amerika itu sempet kaget. Sepi. Tempatnya sepi, orang-orang nggak ada tetangga yang keluar gitu, nggak ada, sepi, entah itu pagi, siang, sore sepi. Jadinya ini orang-orang pada kemana ya? Terus saya tanya setelah beberapa semester gitu, saya ada temen di 2 rumah dari rumah saya itu. This is a culture, American culture seperti itu. Jadi kita itu kalau sudah pulang kerja ya di rumah ya main game di situ, bergelut dengan apapun bisnis di komputer tersebut. Sewaktu kalau ada meeting atau greeting itu ya di taman.
Aman. Akan tetapi setelah saya di Rusia, beda jauh. Ramai. Rame orang-orang pada hilir mudik ya kayak di Indonesia. Pesta pora. Enggak bisa pura gitu, maksudnya kayak kita bisa bertandang ke tempat lain kayak Indonesia gini. Bertetangga gitu di Rusia. Bertetangga, ya bertetangga Berarti gitu. lebih Jawa ya Rusia. Lebih Jawa nih, lebih Jawa. lebih kita punya banyak teman, lebih cepet di situ. Dan apa namanya, open minded-nya itu hampir sama sih, tapi ya itu Amerika itu lebih lebih apa ya, lebih sedikit Protektif. ya protektif di dalam. Tapi kalau di Amerika, di mana, di Rusia itu, di Kirov ya, di tempat lain saya nggak tahu, di Kirov dan di Saint Petersburg itu lebih open Apa ya? orang-orangnya itu lebih welcome, lebih senyum seperti itu. Kadang-kadang di Amerika kalau senyum juga senyum ramah gitu, kadang Secukupnya tapi. secukupnya. Tapi di sini kalau sudah berteman, yang di Rusia itu berteman ya lengket banget, istilahnya kayak saudara. Berarti apa yang saya asumsikan malah berkebalikan. Saya Banyak pikir stereotype memang, kayaknya stereotype. orang Amerika lebih open daripada Rusia, tapi ternyata Pengalaman saya Bu seperti Yulia itu. seperti itu ya. Tapi kalau di Amerika juga, kalau kita deket ya, alhamdulillah saya deket-deket dengan dosen saya, profesor saya, teman-teman saya yang Reza Loka yang mengajak saya di African American Choir itu juga deket juga. Akan tetapi kebanyakan mereka itu still keep inside. They don't want to open with another people, something like that. Nah, kalau yang culture shock lebih di Amerika atau di Rusia, Bu Yulia? Terus terang ya, saya nggak ada culture shock. Aman ya? Aman saya. Adaptif. Bener, saya tidur juga nggak apa, makan juga Ngobrol enggak. sama orangnya, makannya. Enggak. Sama juga heran dengan climate-nya, dengan busananya, dengan apapun. Saya sempat heran juga, kenapa saya kok nggak culture shock ya? Kan banyak yang teman-teman dari negara lain itu, I'm so difficult to sleep, bla 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 segala macam. Apa namanya, jet lag ya. Kok saya bisa-bisa aja ya? Saya tidur ini, saya juga tidur, ini juga tidur, makan ini juga, perut saya juga oke. Untuk kalau summer, bulan Ramadan, puasa, kalau dulu itu pernah sampai di US itu sampai dari subuh ke itu tuh saya sangat sedikit ya waktunya untuk Isya itu. Oh ya. Terus itu lagi juga biasa aja. Apalagi di Rusia ini kalau sudah musim bertepatan dengan musim summer itu kan hampir puasanya itu juga hampir 22 jam kan. Itu alhamdulillahnya ya nggak ada culture shock itu. Ya biasa-biasa aja. Adik-adik dari Indonesia yang mahasiswa di Rusia yang baru-baru itu, Ibu bagaimana cara tips-tipsnya kalau Lebaran, kalau Idul Fitri, puasa segala macam. Saya bilang enjoy aja, pasti nanti bisa, aku bilang gitu. Soalnya nggak ada persiapan sama sekali saya, baik-baik saja. Tapi apakah benar katanya orang Amerika orang paling pede sedunia itu? Enggak lah, juga. kita juga pede. Enggak, itu tergantung orangnya sendiri dan karakter dan bagaimana cara membawa diri kita ke lingkungan tersebut. Seseorang akan respect ke kita kalau kita respect ke orang tersebut. Alam itu menyertai, kalau menurut saya ya, alam itu menyertai respect kita ke orang tersebut, respect kita ke tanaman, respect kita ke apapun. Saya sudah istilahnya I feel it, saya merasakan itu, bahwasanya apapun itu kita harus mengejawantah diri kita sendiri, respect kita ke mereka. Entah mereka menerima bagaimanapun, kita sudah respect ke mereka. Nanti kembali ke kita. Enggak lah itu, stereotype itu. Siapa yang bilang? Orang-orang yang pernah kesana. Nah kan Bu Yulia kan teman dengan banyak orang dari latar belakang yang berbeda-beda. Ya, dari negara lain Itu juga. kira-kira ada nggak sih kayak biasanya orang-orang yang tangguh-tangguh itu negara ini kan banyak CEO orang India misalnya di Amerika. Apakah orang India memang setangguh itu dibanding dengan negara lain? Kenapa dia bisa banyak menduduki jabatan-jabatan tinggi di Amerika? Atau Cina mungkin?
Itu pertanyaan yang sangat bagus sekali. Tapi dalam opini saya, ya saya banyak teman dari India, dari Sudan, Afrika, Hmm. dari Portugal, dari Brasil, Hmm. dari Jepang, dari manapun itu. eh Kesuksesan ya, Hmm. suksesnya seseorang itu memang satu dari, kalau menurut saya pribadi itu circle-nya itu, Oh, circle. ya, bukan dari pendidikan pertama. Hmm. Dia pernah ya, saya punya temen dari Korea, Korea. dari Korea. Selatan ya? Apa Korea, utara? Korea mana itu yang Korea ya, Korea mana itu? Eugene ya namanya. Itu dia itu eh, nilainya bagus, nilainya bagus. Tapi circle-nya itu pasif. Oh. Circle-nya pasif. Bagus, nilainya bagus. Saya sampai kalau nanti aku ada PR tolong dong gitu. Saya pernah juga sih karena kita apa namanya kerja gitu. Tapi circle-nya nggak bagus. Bukan nggak bagus ya, pasif. Pasif. Saya sewaktu di Kirov tahun-tahun satu kedua itu masih keep in touch dengan Eugene itu. Beliau bilang, Yulia, kamu tahu nggak kerjaan aku apa? Kerjaannya itu tidak sesuai dengan, maaf ya saya nggak menyebutkan, kerjaannya itu tidak sesuai dengan nilainya itu, Kemampuannya. kemampuannya. Padahal sewaktu di CD Rapid itu si Eugene itu akrab dengan saya kesana kemari, tapi dia itu eh, kalau nggak ada saya, circle-nya ya orang-orang itu pasif, kegiatannya kurang segala macam. Jadi kesuksesan seseorang kayak India segala macam itu tergantung ya, tergantung dengan eh, pertama circle-nya itu dan karakternya orang itu. Buat saya pribadi itu, saya tidak memilih dan memilah. Oh, iya. Oh, orang India yang sukses dalam bidang elektronik, Hmm. umpamanya. Orang Indonesia sukses dalam ini, orang Amerika sukses. Enggak. Dari dulu almarhum eyang saya itu juga menyenangkan, jangan berpaku dengan orang A, B, C, D. Bahwasanya orang itu sama, yaitu kesuksesannya itu terletak pada bagaimana dia menyikapi hidupnya itu. Jadi memang benar, kayak contohnya si Eugene nih, nilainya bagus banget, tapi nggak sukses dalam bidang pekerjaannya dia. Mm-mm. Ya, circle menentukan Ya akhirnya. betul, circle dan karakter orang-orang sekitar Mungkin itu, energinya bisa ya positif, maksimal ketika berada di betul, orang-orang yang tepat juga. betul. Kan banyak nih, aku punya banyak, maaf ya, bukan nggak nyebutin negara deh. Teorinya bagus, sangat bagus, aku kagum jempol. Teorinya bagus, ngomongnya pinter kayak kita ini pinter. Tapi dalam praktek enggak. Beliau masih minta teman-teman kita itu untuk mensupport proposalnya segala macam. Nulis proposalnya juga kurang. Untuk interview aja mereka sudah nilainya kurang seperti itu. Jadi menurut saya enggak semuanya berkapasitas mempunyai tempat yang bagus dan mempunyai high prestige ya, itu tergantung sih, tergantung. Istilahnya kan nilai bisa dibeli. Ya. Betul itu, mahasiswa saya minta nilai juga dan saya nggak ngasih. Akan tetapi saya ingin mereka tuh knowledge-nya, prakteknya bagus. Biar nanti di masa kehidupannya dia itu memang benar-benar dia sendiri. Seperti itu. Oke, kita berganti ke topik bahasa Jawa. Eh, Sebenarnya sebelum kedatangan Bu Yulia ke Rusia itu, jurusan bahasa Jawa sudah ada? Ada. Sudah ada. Di University Saint Petersburg ada. Sudah ada. Ada. Berarti ada senior dosen Bu Yulia. Satu aja, Iya. Indonesia. Bukan, orang Rusia. Orang Rusia. Ya. Ngajar bahasa Jawa. Ya. Beliau itu namanya almarhum Profesor Ogoblin di Universitas Saint Petersburg. Itu pertama kalinya beliau mendalami bahasa Jawa. Mungkin bahasa Jawa lebih cetek ya ketimbang beliau. Oh, beliau salut saya. Saya melihat buku-bukunya itu, bahasa Jawanya itu Hono Coroko segala macam tuh keren sekali. Betul. Saya merasa minder kok di situ. Saya kan membaca di ruangannya beliau segala macam. Itu kan ada buku-bukunya zaman dulu itu, Profesor Ogoblin itu sampai
cinta banget dengan bahasa Jawa ya, seperti itu. Dan kebetulan beliau wafat, eh, bukan kebetulan ya, Ya. astagfirullahaladzim, beliau wafat dan temannya beliau itu kok teman saya. Jadinya saya di hire langsung tanpa ada interview segala macam karena menurut beliau jam tayang saya sudah banyak, sudah langsung di situ ngajar bahasa Jawa dan bahasa Nah, Indonesia. itulah circle yang tepat ya. Betul, mengarahkannya itu loh ya tepat ya. Saya juga nggak nyangka. Kepingin saya itu kan saya background saya waktu di Fiat GU ngajar itu kan sering jurnalis. Oh ya. Ngajar jurnalis itu lebih banyak. Saya inginnya jurnalis juga, nggak taunya ada tawaran langsung dari Universitas Negeri Saint Petersburg itu untuk ngajar bahasa Jawa. Mau saya dengan susah payah juga sih. Saya harus belajar lagi bahasa Jawa, bahasa Hanocoroko, gimana tata tuh. Bukan bahasa saja ya, kayak history, culture-nya bagaimana, prakteknya membatiknya itu dia apa, segala macam. Detail. Biar mereka tahu sedetailnya bahasa Jawa semampu saya kasih. Profesor itu pernah cerita kenapa dia mencintai betul bahasa Jawa. Nah itu, Itu sewaktu beliau masih hidup saya belum ketemu. belum. Oh belum. Belum pernah ketemu. Tapi dari cerita. Ya diceritain aja. Coba saya ketemu ya. Saya ajak ke Indonesia betul itu. Dia pernah nulis buku tentang Jawa? Iya, Pernah. ya Ada berarti. ada. Tapi saya lupa namanya apa. Terus beliau itu sering tindak datang Jogja, Solo. Terus senang sekali. Nanti sewaktu saya balik lagi, saya akan lihat, saya akan foto itu buku-buku beliau. Dan bagaimana pengalaman pertama Bu Yulia mengajar bahasa Jawa di depan orang-orang Rusia ini? Pengalaman pertama, Hari pertama itu kebetulan mahasiswa saya yang pertama saya ngajar itu, beliau itu mendapatkan beasiswa Dharmasiswa. Satu ada Dharmasiswa dan kebetulan juga mereka bisa bahasa Indonesia. Jadi orang Rusia kan tapi. orang Rusia, semua orang Rusia. Itu dari semester 1 ya campur bahasa Inggris, bahasa Rusia, bahasa Jawa. Jadi saya terapkan adab dulu pertama. Unggah-ungguh. Unggah-ungguh. Ya usah privet Bu Yulia kayak itu, privet Bu Yulia gitu. Nggak boleh seperti itu. Nyelza gitu. Jadinya ya kaku pertama, kaku. Terus saya juga waduh hari iki pingin tak cewer kayak gitu nggih, kayak gitu. Kan kayak sudah bahasa Jawanya sudah mendarah daging ya karena ngajar Jawa. Terus gitu pakai kaos, pakai itu yang kurang sopan kayak seperti itu. Kok kayak ngene sih kayak gitu. Jadi awalnya saya sisipkan adab. Tingkah laku adab Jawa. Nah, iya. Terus setelah itu nguku kromo inggil. Kalau kamu berbicara dengan si Nasya sama ini Maria udah pakai bahasa ini, aku, saya, dalam. Kalau dipanggil Bu Yula nggak boleh aku nganu ya, dalam Bu kayak gitu. Sudah mulai itu. Saya pertama kali dari semester 1 sampai semester 6 ya kalau nggak salah, saya membikin untuk ujiannya mereka saya kasih choice, saya kasih apa itu pilihan itu, kamu ujian, kamu bikin karangan dalam bahasa Jawa atau kamu bikin drama dalam bahasa Jawa. Akhirnya mereka bisa bikin bahasa Jawa. Namanya ngimpor saking Jawi. Jadi di situ itu saya bikin intisari ceritanya bahwasanya dosennya itu ngimpor dari Jawa, dosen Jawanya itu ngimpor dari Jawi dari situ. Lucu deh, nanti saya kasih. Mereka bisa mendapatkan beasiswa itu karena ada program tertentu dari mahasiswa. Dari Indonesia. Dari Indonesia. Ya, dari mahasiswa. Jadi membuka beasiswa untuk masyarakat Rusia belajar bahasa Jawa gitu. Bahasa Indonesia dan di situ kan dari mahasiswa itu kan programnya pemerintah Indonesia ya, khusus untuk Rusia dan semuanya, bukan Rusia aja.
Itu jadi mereka belajar bahasa Indonesia, ada kriterianya, kuliner. Biasanya kalau bahasa Indonesia itu termasuk bahasa Jawa, dan ada tempatnya, atau di situ ada universitas apa, Universitas Brawijaya di Malang, di Bali, ada di Lombok, ada di Kalimantan, segala. Biasanya itu bahasa Indonesia, kuliner, pariwisata, dan kesenian budaya. Iya, di situ. Dan mereka tuh antusiasnya itu kebanyakan di bahasa dan di kesenian budaya. Karena kemarin itu namanya Elizabeth, beliau mendapatkan di Jogja. Surakarta apa Jogja, seperti itu loh. Jadi dia itu mengasah bahasa Jawanya. Sudah saya kasih pelajaran bahasa Jawa, dan dia semester 7 kalau nggak salah ya. Semester 6. Dia 1 semester di 6 bulan. Oh ya, 6 bulan. Itu dia belajar karawitan. Jadi pulang dari Indonesia itu bagus sekali. Tata keramanya itu, Ibu monggo, Ibu pripun panjenengan pawartosanipun, seperti itu. Nggih. Bu, kula remen sangat wonten ini. Pakai bahasa kromo Inggil ke saya sudah. Dari situ saya melihat perubahan yang, maaf ya, begudalan itu waktu pertama itu dilihat dari sekarang, sangat-sangat saya bangganya di situ. Lebih bangga, maaf ya, bukan mengkritisikan perkuliahan lain, saya bangga menjadi dosen bahasa Jawa, pengajar bahasa Jawa, karena di situ adab, sopan tingkah lakunya sangat berbeda dari yang A sampai ke Z itu. Berarti itu selevel S1 ya itu mereka? Ya, S1 strata 1. Dan alumninya biasanya apakah juga berkarir sesuai dengan bahasa Jawa itu atau gimana? Mereka kayak Pawel itu, mereka berkarir dalam periwocik kayak penerjemah. Penerjemah. Dan mereka bekerja di hubungan internasional dan sangat terpakai. Dan siapa namanya, Maria itu sampai ngobrol ke saya, bosnya itu bilang, kamu kok orang Rusia, kamu kok tata keramanya seperti itu. Takjub, karena saya pernah ke Indonesia, saya pernah belajar bahasa Jawa, ini adalah tata krama bahasa Jawa. Bangga sekali. Ini adalah satu-satunya pelajaran bahasa Jawa di Rusia. Semoga aja di lain kesempatan kita bisa getok tular ke universitas lain. Sangat mendamba seperti itu. Berarti pionirnya di kampus itu ya? Iya, pionirnya di tahun 2019 mulainya. Sebelumnya Pak Profesor Ogobin itu pionirnya di situ. Mereka paling tertarik kalau sudah bahasan apa di kelas? Gimana, ulangi? Paling tertarik tentang tema-tema apa di kelas? Sejarah dan budaya. Sejarah dan budaya Jawa. Sejarahnya lebih sejarah periode mana? Yang ini sejarah mulainya Honocoroko. Honocoroko. Apa namanya? Ke budaya India datang. Ya kan? Aku lupa namanya. Dan di situ ada Sanskrit, ya kan? Di Sadur ini itu, ya kan? Jawa Dwipa. Iya. Mereka sangat senang. Sejarahnya bagaimana dari situ. Wayang, ya. Kenapa wayang? Apa sih ceritanya wayang itu sebenarnya? Kenapa disebut dengan wayang? Filosofi. Mereka sangat senang dengan filosofi Jawa. Sangat senang. Terus juga saya kasih seperti cara nyinden, cara menyanyi bahasa Jawa, cara membatik. Kenapa sih dalam menyanyi bahasa Jawa itu nggak ada do re mi fa sol la si do? Kenapa 1 2 3 ketok itu seperti itu? Ya, seperti itu. Ler iler tandur itu juga sangat senang. Karena mereka kan awalnya sudah belajar bahasa Indonesia dan setelah itu belajar bahasa Jawa, jadi menyatu seperti itu. Oh, kenapa kita kalau jalan di depan orang harus nunduk? Filosofinya apa, Bu?
dari situ mereka itu menggali dan menggali dan menggali. Kenapa kita begini, Bu? Tangannya kalau itu. Kenapa kita sungkem? Ngapu rancang. Nggih, nggih. Kenapa kita begini tangannya kalau terima kasih atau bagaimana itu? Mereka sangat detail. Nggak tahu kalau di sini gitu juga ya. Nggak sedetail itu sih, Pak. Nggak detail itu. Mereka sangat detail. Sangat gitu. Kenapa kita harus ngasih kalau ada kita di meja makan, kenapa kita harus mendahulukan orang tua atau sepuh dulu, Bu? Kenapa? Kenapa kita jalan di Mangkunegaran atau di Solo di keraton itu harus jalan duduk? Itu apa, Bu, alasannya? Itu banyak dipertanyakan. Berarti secara umum kalau boleh dibilang masyarakat Rusia itu peduli dengan sejarah dan sangat mengulik sejarah. Sangat. Saya sangat bangga sekali. Semoga di Indonesia itu juga nilai-nilai sejarahnya, entah bukunya, entah gedungnya, entah orangnya, itu tuh sangat-sangat apa ya istilahnya? Apa itu ya? Antusias. Nguri-ngurinya itu loh. Nguri-ngurinya itu bener-bener deh. Bener-bener. Saya sampai tanya ke istilahnya juru kuncinya di Hermitage itu, tiap hari apa panjenengan itu membersihkan ornamen-ornamen ini? Setiap hari. Jadi ada shiftnya dari jam 7 sampai jam 8, ini ada shiftnya setiap hari. Nggak ada jedanya. Seperti itu. Terus kayak menghargai itu sangat bagus sekali orang-orang. Sejarahnya itu setiap gedung yang sudah sepuh gitu kan ada plakat. Dulunya gedung ini untuk apa? Ada plakatnya, ada tanda tangannya. Terus dikasih bunga merah, bunga hidup yang tangkai merah, bunga apa itu namanya? Bukan mawar. Biasanya untuk memperingati untuk istilahnya itu sih respect, hormat dengan itu dikasih merah itu. Setiap gedung banyak seperti itu. Bu Yulia, Dalam. tahu nggak bagaimana cara pemerintah Rusia atau pendidik di Rusia yang akhirnya membuat masyarakat itu peduli dengan sejarah baik Rusia maupun secara umum? Sejak TK. Sejak TK itu di pemerintah Rusia itu saya di samping sebagai dosen di universitas, saya juga spesialis kids. Spesialis kids di bilingualism, international bilingualism seperti itu. Jadi saya tahu betul, saya psikologinya gimana saya tahu. Jadi anak-anak itu dididik juga dengan sejarah dan mencintai sejarah, bukan dengan teori, akan tetapi setiap minggu, setiap 2 minggu sekali itu diajak ke tempat-tempat bersejarah. Anak-anak kecil, anak kelas 3 tahun, 4 tahun itu diajak itu. Setiap ada hari nasional itu mereka istilahnya dilibatkan tuh diceritain. Kak Yuri Gagarin, kosmonot itu, Yuri Gagarin itu kenapa, bagaimana, kamu senangkah menjadi Yuri Gagarin, kamu ini digugah semangatnya untuk seperti itu. Berjiwa nasionalis, tapi tidak ini loh ya, berjiwa nasionalis tapi tidak istilahnya tidak menutup pengetahuan dari yang lain. Enggak jauh finish. Enggak betul. Dari TK. Dan apakah kan Rusia sejarahnya panjang. Uni Soviet dan lain-lain, dan tentu ada cerita yang mungkin kurang menyenangkan bagi masyarakat Uni Soviet dulu. Itu apakah di sana terbuka gitu? Kita bisa mengakses banyak informasi baik buruknya? Iya. Sejarah masa lalu itu merupakan bagian kehidupan mereka dan mereka sangat respect juga. Jadi kayak kita ketemu nenek-nenek di biblioteka, di perpustakaan, mereka cerita dan mereka respect juga. Masa kelam di sana pada waktu ini nenek babuska itu istilahnya makan di zaman Uni Soviet itu makan roti hitam ya, itu separuh, segini itu antrinya itu bukan main. Jadi kita dari situ kita respect tentang makanan, tentang orang lain,
masa kelamnya seperti itu, tapi mereka tidak patah semangat. Itu salutnya saya. Dan mereka menggugah masa generasi yang sekarang ini yang diceritakan itu ya harus hormat, harus istilahnya jangan membuang-buang makanan segala macam itu. Di kota Ibu Yulia tinggal di Saint Petersburg ya, Nggih, nggih. itu orang Indonesianya berapa banyak di sana? Komunitas Indonesianya ya. Kebanyakan itu mahasiswa sekitar 125-an ya, kalau kurang lebih. Yang banyak itu pemir. Pemir itu Pemir. pekerja migran Indonesia yang di Rusia dan Belarusia. Itu ada kalau 200, 250. Dan kebanyakan mereka kerja di sektor apa? Kalau di Pemir itu kebetulan saya foundernya sejak tahun 2013 sampai sekarang itu Rusia dan Belarusia itu kebanyakan beliau itu bekerja sebagai profesional terapis. Profesional terapis. Dan apa namanya? Tapi kita itu menyatu loh. Diaspora, Permira itu mahasiswa Rusia, itu perkumpulan mahasiswa Rusia itu. Kita rukun, sangat rukun. Dan ketika ada masalah atau ketika ada event gitu ya, kita selalu bersama-sama. Sekitar berapa ya di Saint Petersburg itu ya? 350 kali ya, 350 Tapi sekarang ini kebanyakan mbak-mbak pemir itu, PMI itu ada yang pulang karena kebijakan pemerintah di Rusia ini sekarang lebih ketat. Ketat ya. Dulu itu kan tanpa ujian bahasa Rusia, ujian bahasanya aja ya, menulis, writing, listening, grammar segala macam itu. Kalau kurang dari 80% nggak lulus, nggak bisa kerja di sana. Jadi sekarang banyak yang istilahnya harus belajar dulu. Mbak-mbak terapis itu, mereka sangat kuat loh, dan saya salut sekali sama beliau itu mengentaskan kemiskinan untuk keluarganya di Indonesia dan ingin anak-anaknya, rekan-rekannya di Indonesia itu lebih berpendidikan, dan saya support untuk mereka itu. Kalau ada event, mohon maaf mereka dari pendidikan yang itu terus bahasa Rusianya kurang, meskipun ada event kepemerintahan saya ikutkan untuk experience-nya mereka. Jangan berkecil hati. Dari situ dia terpupuk untuk belajar bahasa Rusia, abjadnya bagaimana, akriliknya bagaimana, nulisnya bagaimana, seperti itu. Senang sekali. Berarti Bu Yulia udah berapa lama di Rusia? Dari 2011 ya? Ya. Udah 14 tahun. Kurang lebih ya. Lebih. Lama ya ternyata. Belum ya. Jadi sekian lama bergaul, apakah ada orang Rusia menyebut atau menceritakan tentang Soekarno, Bu? Sangat sering sekali. Sering kali. Apa yang mereka ceritakan tentang Soekarno? We are brother. Oh, we are brother. Saya masih ingat sewaktu saya di Kirov ya, yang di -40 itu. Saya di Kirov pun ada. Ya. Saya bahasa Indonesia seperti ini. Ada babuska umur 8. Babuska itu apa? Babuska itu nenek. Grandma, ya. Maaf. Babuska itu nenek. Itu beliau cerita, "Kamu dari mana, Nak?" Seperti itu. "Saya dari Indonesia." "Oh, точно," kayak gitu. "Oh, iya kah? Ya lublю Indonesia." "Oh, cing, seperti saya senang sekali saya ini." Terus cerita, dulu waktu Uni Soviet, kamu pasti tahu kan Soekarno, namanya Soekarno. Bukan Soekarno, dia kan Soekarno ya, nggak tahu ya, Soekarno gitu. Presidenmu itu ke sini, ke Uni Soviet pada zaman itu. Saya senang sekali, orangnya ramah, kita seperti saudara loh, gitu tuh. Yang itu babuska itu, masih ingat saya. Terus saya ingat tuh, sewaktu zamannya Uni Soviet, ini benar nih ceritanya beliau itu. Ada suatu naik delman, nyanyian naik delman di bahasa Rusia kan. Ada juga yang Rayuan Pulau Kelapa di bahasa Rusia kan, gini-gini. Senang saya. Terus saya pindah ke Saint Petersburg, lebih banyak orang lagi. Ya, lebih banyak orang lagi yang kenal presiden pertama kita, Insinyur Haji Soekarno itu. Dan saya sangat bangga di situ. Kamu rumahnya di mana? Saya di Indonesia. Saya kenal dengan Soekarno. Saya pernah melihat klipnya dengan presiden kita terdahulu di Rusia, gini-gini. Dan senangnya saya juga itu
di Saint Petersburg itu ada Masjid Soekarno. Ya. Iya, atau Masjid Biru itu. Orang-orang di sana, kalau orang Indonesia datang di sana rawuh di masjid itu mesti tanya, kamu dari mana? Dari Indonesia. Oh, sudah kayak saudara. Jadinya rekan-rekan di Rusia, khususnya di Saint Petersburg itu menganggap kita sebagai brother, sebagai saudara benar. Sebenarnya kita ada kayak ada hati kita menyatu. Sangat itu. Apalagi kalau kita ketemu sama veteran. Oh iya. Pernah 2 kali ya. Ini ceritanya agak melenceng sedikit. Victory Day itu Dengpabet itu hari peringatan Perang Dunia Kedua. Hanya Indonesia yang ya pertamanya itu saya cuma 5 orang. Setelah itu saya meminta ke jenderalnya itu, saya meminta untuk mengikutkan adik-adik mahasiswa juga dengan pemir, dengan diaspora itu lebih dari 20 orang. Alhamdulillah itu di proof sama jenderal. Itu kan screeningnya itu banyak sekali. Nggak boleh orang sembarangan masuk. Orang nonton aja sampai jauh sekali, nggak boleh masuk ke wilayah tersebut. Di situ saya sangat bangga sampai saya nangis. Orang-orang veteran itu sampai dipublikasikan di Telegram Public Veteran umum di Saint Petersburg Rusia itu, mereka berterima kasih dengan volunteer Indonesia dan mereka merasa ini reuni. Saya menggandeng, ada di fotonya itu, saya menggandeng nenek usia kurang lebih 90 kali ya. Atku Davi, kayak gitu kan, dari mana kamu? Saya dari Indonesia. Oh Lana, kayak gitu kok, dielus-elus gitu. Nah, saya kenal presiden kamu, gitu kan, Soekarno. Terus saya juga tahu lagu yang ini gitu. Jadi saya nuntun itu si nenek dari gate awal, dari screening itu sampai terakhir kita nyanyi jalan-jalan di podiumnya itu. Beliau itu sangat mengharukan. Mereka sangat tahu dengan presiden kita Soekarno. Proud lah kita. Mungkin misi diplomatik yang 50 tahun lebih dulu itu masih bisa kerasa dampaknya masih di hari ini. Masih. Kan tahun ini tuh Jubilee itu peringatan hubungan diplomatik 80 di Rusia itu. Jadi kemarin itu saya sebelum bulan Juni tanggal 28, masih ingat deh. Itu pemerintahan Vyborg, dari atas pemerintahan Saint Petersburg itu kan saya di perkerangan dan pemerintahan Vyborg rayon itu. Beliau itu sampai ngetek saya untuk menyediakan fasilitas gedung dan segala macam untuk peringatan hubungan diplomatik itu untuk 17 Agustusan itu. Yulia, kamu putuskan kapan dan bagaimana itu Jubilee kita akan laksanakan bersama-sama. Mereka sangat ini kok, bersinerginya tuh bener-bener nggak omong aja. Karena mereka sangat, kita saudara, seperti saudara kita, benar-benar saudara. Ada kaitannya dengan Bapak Soekarno tersebut. Berterima sekali kita harusnya dengan Bapak Soekarno. Bertandang 4 kali kan, 4 kali di Rusia. Mungkin ini pertanyaan terakhir, Bu Yulia. Monggo. Tips untuk para generasi muda agar dia bisa punya semangat untuk belajar dan mencari pengalaman hingga lintas batas lah, bisa ke Amerika, bisa ke Rusia. Apa tipsnya? Apa modal utamanya? Matur suwun, bismillah. Saya memberikan sharing ilmu, saya nggak berani memberikan advice. Sharing ilmu, monggo kalau ada baiknya monggo diambil, kalau nggak ya monggo. Setiap orang itu pasti pintar. Nggak ada orang yang bodoh, nggak ada. Siapapun itu. Yang ada orang malas. Ya. Setiap orang mempunyai privilege. Apa itu privilege ya? Privilege masing-masing. Gunakan itu. Carilah circle-nya itu yang benar-benar positif. Selalu positive thinking, selalu berjiwa semangat, bersyukur selalu, syukur agawe makmur. Sambat agawe melarat. Saya bilang begitu setiap ada seminar seperti itu. Jadi dimanapun kamu berada, jika kamu mampu
bilang mampu, jangan ge aku nanti ge ini, jangan seperti itu. Apapun kegiatan laksanakan dulu, jangan istilahnya takut, was-was, nggak ada itu. Saya apa ya istilahnya, sangat tidak setuju kalau oh anak ini nggak bisa ini, anak itu nggak bisa. Setiap anak pasti mempunyai kelebihan masing-masing, dan itu harus disupport apapun itu. Dan kalau kemanapun berada, dunia ini adalah milik kalian. Di bawah langit ini adalah rumah kalian. Tanah ini tanah kalian, dimanapun berada. Umpamanya di Amerika, jauh dari keluarga. Lah rumah di Amerika itu langitnya sama dengan langit orang tua kita di sini. Jadi pupuklah itu. Positif selalu, nggak boleh istilahnya aku ini anak, nggak boleh. Harus positif selalu. Ya itu tadi, bersyukur, bertanda makmur. Makmur itu kan bukan banyak uang segala macam, rezeki, percukupan, rezeki, kesehatan segala macam. Kalau sambat, ya melarat akhirnya ya nggak punya teman yang baik, kesehatan yang berkurang, karena pendidikan ini kan seperti itu, melarat seperti itu. Jadi harus semangat positif selalu, pasti. Matur suwun Bu Yuli. Sami-sami. Sudah disempatkan. Mohon maaf lahir batin kalau ada salah. Sangat inspiratif sekali. Matur suwun. Baik, terima kasih untuk para penonton yang menyimak obrolan kami hingga selesai. Sangat inspiratif sekali apa-apa pesan yang disampaikan oleh Bu Yulia. Semoga bisa menjadikan motivasi kita untuk menjadi manusia yang lebih tangguh dan jauh dari kemalasan. Nggih, amin. Terima kasih, sampai jumpa di rolasan berikutnya. Bahasa Rusianya apa, Bu? До свидания. До свидания. До свидания, ребята. Пока-пока. Terima kasih, Bu. Matur suwun sangat. Ditutup dengan nyanyian. Kamu terus main, Bu. Mariami coplemi ami taya lesami drevnemi pakri taya strana ratnaya Indonesia sersa любовь тебя храни. Тебя лучи ласкают закие, тебя цветы одарили яркие, и пальмы с руины раскинулись по берегам твоим. Monggo Pak Budi. Песня течет, Maria di pantai, bisik-bisik Raja Kelana. Ikrasa pulau nan indah permai Indonesia.